السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا شبيه له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وجاهد بالله حق جهاده. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehidupan setelah dunia ini hanya ada dua. Yang pertama, kehidupan bagi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang lulus ketika dia menghadapi ujian di dunia ini. Itu kehidupan surga yang kekal abadi, kehidupan yang sempurna kenikmatannya, sempurna enaknya, sempurna keistimewaannya, sempurna segala perkara yang sempurna yang ada di sana. Dan
kehidupan yang kedua, kehidupan bagi musuh-musuhnya Allah. Orang-orang yang mereka ketika hidup dunia tidak taat kepada Allah, bahkan menentang wujudnya Allah, bahkan mereka merasa Allah tidak ada, maka mereka dimasukkan dalam neraka. Kullama habat zidnahum sa'ira, kehidupan yang tambah lama tambah panas, tambah lama tambah tidak enak. Bukan seperti panas di dunia. Panas di dunia itu semakin lama semakin biasa saja. Nah, kalau panasnya di akhirat semakin lama ya semakin panas, dan tidak ada daya kebal ketika di akhirat. Karena kehidupan di sana hanya dua, maka sebenarnya manusia di dunia ini juga hanya terbagi menjadi dua kelompok saja. Kalau kita melihat sekilas, manusia itu terpecah menjadi banyak kelompoknya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Katakan huruf pun kurang untuk menyebutkan kelompok di dunia ini. Saking banyaknya. Golongan ini, golongan itu, aliran ini, aliran itu, kesenangannya ini, kesenangannya itu, macam-macam yang mereka pikirkan. Itu kalau kita melihat dari pandangan ahli dunia. Kalau dari pandangan ahli akhirat, manusia di dunia ini juga hanya dua, yaitu manusia yang taat kepada Allah, mengikuti jalannya orang yang dicintai Allah, dan manusia yang maksiat kepada Allah, mengikuti jalannya musuh-musuh Allah. Sudah, hanya dua. Lain-lain itu hanya casing saja, intinya hanya dua. Nah, sekarang kita ini harus berpikir. Malam ini marilah kita berpikir, sebenarnya kita sedang berada di jalan mana? Apakah jalannya orang taat atau jalannya orang maksiat yang diawali dengan ngantuk ketika bayan? Oh, kok bisa Pak ngantuk itu bilang gak taat? Awalnya begitu. Dari paham, dari awalnya dari gak serius, ketika mendengarkan arahan jadi hidup tanpa arahan. Akhirnya yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal, terjang semua, akhirnya masuk neraka. Maka kalau kita ini ingin berada di jalannya para nabi, para rasul, syarat pertama jangan ngantuk. Insyaallah semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini berada di jalannya para nabi, para rasul, walaupun kita di daerah kita ini sendiri, di kampung kita sendiri, di mahalah kita sendiri, jangan pernah merasa sendiri, karena hakikatnya kita ini berjalan bersama rombongan besar. Kita berjalan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan bersama Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kita berjalan dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita berjalan di jalannya para sahabat bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana mungkin bersama mereka yang mulia kemudian kita kesepian? Bagaimana mungkin kita berjalan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian kita merasa kesepian? Maka kalau kita ini merasa kesepian, merasa sendirian, itu karena saking jahilnya kita, saking tidak berpikirnya kita, saking tidak merenungnya kita, akhirnya merasa sendiri, padahal kita berada di rombongan orang yang paling mulia yang ada di dunia.
Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya kalau kita ini berada dalam jalurnya orang-orang yang tidak taat kepada Allah, berada di jalurnya hamba-hamba yang melanggar aturan Allah, maka kita ini satu kelompok dengan Qarun, Fir'aun dan Haman. Satu jalan dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Satu jalan dengan Namrud ibnu Kan'an. Satu jalan dengan Shaddad bin 'Ad. Satu jalan dengan manusia-manusia yang mereka sudah pasti masuk neraka. Kita pun akan menyusul mereka kalau jalannya sama. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Di depan kita ada dua jalan. Jalannya para nabi atau jalannya musuhnya para nabi. Mana yang kita pilih hadirin? Mana yang kita pilih ini? Nabi. Nah, ini kalau yang diam ini masih bingung dia merenung nih. Pilih Abu Jahal atau pilih Abu Bakar ya kira-kira. Nanti dulu lah direnung itu. Saya coblos yang mana? Kalau kita pemilihan presiden dan sebagainya, merenung itu wajar karena kita sama-sama tidak tahu mana yang lebih baik di antara mereka. Tapi kalau ini ada jalannya Nabi Musa, satunya jalannya Fir'aun, masa masih merenung lagi? Yang satunya jalannya Sayyidina Abu Bakar, satunya jalannya Abu Jahal, masa masih merenung lagi? Satunya jalannya Nabi Ibrahim, satunya jalannya Namrud, masa masih merenung lagi? Mana yang kita pilih sekarang? Jalannya para nabi atau yang lain? Jalannya para nabi. Kita pilih jalan mereka, kita pun siap korban untuk mengikuti mereka. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Kalau kita ini sudah ada jalan mereka, iman kita sudah lurus, mirip dengan iman mereka. Saya tidak katakan sama. Mirip dengan iman mereka. Amal kita miripkan dengan amal mereka. Maka apapun yang terjadi pada kita di dunia ini tidak akan jadi masalah bagi kita. Walaupun kita ini naik becak pun, markasnya naik becak, naik bentor lah teman sekarang. Kita berangkat naik becak yang jelek, kehujanan, kena angin, gak masalah. Asal jalan yang dituju aja jalannya para nabi, maka becak yang jelek itu sebentar lagi akan diganti dengan buruk yang memindahkan kita sekelip mata kemana saja kita mau. Walaupun tidak ada becak, bahkan jalan kaki, kakinya pun cuma satu lagi. Tapi kalau kita ini melangkah di jalannya para nabi, maka kaki yang putus pun akan diganti dengan kaki yang lebih baik di surga. Sebagaimana Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini berjuang sambil kakinya terbincang-bincang menghadapi lawan yang menyerang tanpa ada keinginan mundur ke belakang. Maka akhirnya Nabi mengatakan, aku melihat kaki Amr yang pincang sudah menginjakkan kakinya di surga dan sudah tidak pincang lagi. Tapi walaupun kakinya itu utuh, badannya seterek, tapi kalau masuk neraka ya nggak ada gunanya setereknya. Mau kotak-kotak atau mau bulat-bulat ataupun one pack dan six pack sama saja. Maka hadirin yang dimuliakan, ini yang perlu kita pikirkan. Ini pikiran kita ini pasti begitu. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tidakkah manusia itu pada bertanya mengenai berita besar? Apa itu berita besar? Setelah dunia adalah akhirat. Itulah berita besar. Berita besar itu bukan hari ini hujan, bukan. Berita besar itu bukan setahun lagi pilpres, bukan. Berita besar itu bukan BBM naik turun, bukan. Sebagaimana iman kita juga naik turun. Sering turunnya timbang naiknya kadang-kadang. Berita besar itu habis dunia ada akhirat, dan di sana tidak ada tempat kecuali dua tempat, yaitu surga dan neraka. Itu yang perlu jadi bahan pikiran kita hari-hari. Insyaallah semuanya tadi ini. Maka karena di dunia ini hanya dua jalan, maka nanti orang itu kalau masuk kubur juga hanya akan terbagi menjadi dua golongan.
Hadis sahih di Bukhari disebutkan ada orang masuk dalam kubur. Apa yang pertama kali terjadi? Yang pertama kali mereka akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Yang mana pertanyaan itu, saya ulang, dijawab dengan amalan, bukan dijawab dengan hafalan. Jadi nggak bisa kita ini hafalkanlah ini jawabannya. Rabbiyallah, Nabi Muhammad, ini al-Islam, tidak bisa gitu. Karena kalau amalan kita nggak seperti itu, maka di sana pun kita nggak akan bisa jawab. Kalau orang hari-hari tidak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia itu malu jadi orang Islam. Banyak Pak sekarang ini orang itu malu jadi orang Islam. Saking malunya jadi orang Islam, namanya pun tidak diislamkan. Ada orang Islamnya Fransiskus. Fransiskus kok Islam bagaimana? Nanti ada yang Sagittarius, lama-lama dinosaurus. Aku orang urus. Jadi mereka itu malu disebut orang Islam itu malu. Bahkan saya mengatakan kata-kata yang masyhur zaman sekarang betul-betul memalukan. Kebetulan saya Muslim. Muslim kok kebetulan itu bagaimana? Muslim itu kebanggaan, bagaimana Muslim kebetulan? Ada lagi yang lebih malukan mengatakan agama itu nggak perlu dikasih tahu orang. Ini urusan pribadi saja. La ilaha illallah. Kalau orang di dunia amalnya benar, maka di kubur jawabannya benar. Kalau di dunia amalnya tidak benar, dia tidak akan bisa menjawab dan dipukuli oleh malaikat sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Jadi itu dipukul itu keras, dengan pukulan yang didengar oleh semua manusia makhluk selain jin dan manusia, dan itu gaib. Jadi jangan coba-coba saya kasih CCTV lah di kuburan, mana si malaikat. Oh ini bukan begitu, ini nggak ada yang seperti itu, nggak ada. Malaikat itu tidak tertangkap CCTV atau kamera HP. Karena orang itu kalau sudah sibuk dengan kamera HP sampai lupain lagi bayar. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari kubur pun berbeda. Kalau orang itu iman kepada Allah, wujuhum kal qamari lailatal badr. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Tetapi kalau orang itu tidak iman kepada Allah, maka wajahnya akan dijadikan gelap seperti api. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka di sana dia akan berjalan dengan begitu gagahnya. Kalau orang yang tidak iman kepada Allah, mereka akan dijadikan berjalan dengan wajahnya. Di muka ini yang anggota paling mulia di tubuh manusia itu dijadikan buat bagian jalannya. Dalam hadis Bukhari, maka ada orang bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kok bisa jalan dengan wajah itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi mengatakan, alaisal ladzi amshahu ala rijlain qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhi. Bukankah dulu Allah yang menjadikan dia berjalan dengan dua kaki, mampu untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya. Karena berjalan itu nggak mesti kaki. Allah juga kasih contoh. Itu namanya ular, nggak punya kaki bisa berjalan dengan perutnya. Minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain, minhum man yamshi ala arba'. Maka di akhirat bukan dengan perut, dengan muka. Bahkan ada orang itu ketika jalan di akhirat ada lihat manusia kecil sekali. Saking kecilnya itu sampai diinjak-injak oleh manusia yang lewat. Injak-injak. Maka orang-orang bertanya, "Hei, kamu kenapa kok kecil kali di situ?" Ya ke bawah kan, yang kecil ke atas, nggak diinjak lagi.
Gimana ditendang namanya? Kamu kecil sekali. Maka dijawab oleh malaikat, dulu dia suka menginjak-injak bawahannya, sekarang Allah jadikan dia diinjak-injak oleh manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru awal. Sampailah manusia di padang mahsyar. Di sanalah akan ada panggilan. Per manusia dipanggil, antri. Saking lama antriannya perlu makan waktu 50.000 tahun. Nah, sekarang kita bayar 5 menit sudah ngeluh. Sholat baru 1 jam berdiri sudah ngeluh. Cuma 1 jam, 5 menit berdiri sudah ngeluh kita ini. Bagaimana kalau 1 jam? Akhirnya muncul Tarawih Express. 20 menit 7 jam. 20 rakaat 7 menit. Kalau kopi Express ya bagus. Paket Express ya bagus. Kalau sholat Express bagaimana? Saya ingat nama kereta cepat Jakarta Bandung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika sudah diumumkan, maka per nama akan dipanggil, nama kita dan nama orang tua kita. Fulan ibnu fulan sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Fulan bin fulan telah sukses dengan kesuksesan yang tidak ada lagi kecelakaan baginya selama-lamanya. Maka begitu dipanggil itu, datang, balik lagi ke keluarganya. Ini loh, kamu lihat catatan amal saya, terang semua, nggak ada merahnya. Hijau semua, nggak ada hitamnya. Bercahaya semua, nggak ada gelapnya. Taat semua, nggak ada maksiatnya. Semoga termasuk kita semua. Umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini loh, ya. Catatan amal. Amin. Pamer kalau sudah di akhirat boleh Pak, karena udah jelas. Kalau di dunia ini kok pamer, bahaya, belum jelas mau kemana, belum jelas kok berani pamer bagaimana. Jadi kalau sudah sampai akhirat sana kita pamerkan, yo sholat saya, mana sholat kamu? Nah, nggak apa-apa. Kalau sekarang ini sholat saya, hilang masuk pahala. Nah, sudah hilang masuk pahalanya. Kadang-kadang orang itu nggak pamer, tetapi berbangga diri. Sholat jam 2 malam, Allah. Cuma aku yang sholat jam segini, hilang semua pahala. Kadang-kadang kan begitu. Kita ini bilang tasbih, lalai semua, cuma aku yang berdiri. Ini bayan lalai juga ini, lalai perlu tasbih, astagfirullah. Padahal dalam hadis disebutkan, mudaqaratahu tasbih. Orang itu mendengarkan ilmu itu bagian dari tasbih. Maka kalau sedang dengar bayan, gak usah berangkat tasbih. Ini kalau merenung loh, kalau paham agama begitu. Kalau kurang paham agama, perasaannya masih lalai aja. Nah, hadisnya begitu, hadisnya ini dari Nabi loh, bukan dari saya. Nah, kecuali Anda kurang percaya dengan hadis, ya beda lagi. Mudaqaratahu tasbih. Jadi membicarakan ilmu itu bagian dari pikir. Maka nggak perlu pas pagi ngaji itu subhanallah, nggak perlu. Keliru banget begitu. Namanya mencampurkan amal seperti mencampur kopi dengan teh agar mau minum. La ilaha illallah. Nah, ini pada malu waktu tasbihnya kan. Habis sholat gak dikeluarkan, pas bayar dikeluarkan, tapi tidak minum. Menurut hadis ya, kalau menurut bapak lain nggak tahu saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang itu kalau sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga akan diberi pengumuman yang mana pengumuman ini tidak akan didapatkan ketika di dunia. Inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian semua akan hidup dan gak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Pengumuman yang tidak mungkin kita dapatkan ketika di dunia. Di dunia ini pasti mati. Yang tua, yang muda, kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, Islam, kafir, semua mati semua. Aina Kan'anu wa aina Namrudu wa kullu man sadu wa banu
Dhahabal kullu falam tunil ulal. Mana itu Namrud? Mana itu Kan'an? Mana itu Fir'aun? Mati semua. Mana itu Bung Karno yang pidatonya menggelegarkan dunia? Mana itu Pak Harto yang menguasai 32 tahun? Mana itu Habibie yang bisa terbang kemana-mana? Mana mereka? Seakan-akan tidak pernah hidup di dunia. Kita pun begitu juga, tapi seakan-akan berlalu begitu saja, sudah nggak hidup di dunia. Akan datang malam Ahad seperti ini, kita sudah nggak bisa di markas, tapi sudah dikubur masing-masing. Makanya syukur masih di markas ini, dimanfaatkan sampai subuh, insyaallah ya. Kalau datang maghrib habis bayar langsung pulang, waduh, ini rugi ini. Kalau di dunia mungkin nggak rugi, di akhirat rugi sekali. Makanya di akhirat itu pengumuman pertama di surga, antahyu fala tamutu abada. Hidup terus, nggak akan mati lagi selama-lamanya. Ditambah lagi pengumuman yang kedua yang juga nggak mungkin ada di dunia. Innalakum antashubbu fala tahramu abada. Kalian semua akan muda terus, nggak tua lagi untuk selama-lamanya. Nah ini nggak bisa dilakukan Pak di dunia ini. Tambah hari mesti tambah jelek. Itu kalau dulunya tampan tuh. Nah, kalau dulunya nggak tampan sudah dari awal nggak nambah lagi sudah. Ini cuma guyon aja, jangan tersinggung. Nah, biar melek. Karena kalau terlalu serius nggak melek, kalau guyon melek. Padahal ini bukan pelawak loh di sini. Nah, makanya kita begitu. Mobilnya tambah bagus, orangnya tambah jelek. Bangunannya tambah kokoh, tulangnya tambah kropos. Jadi dunia seperti itu. Akhirnya kebanyakan orang itu nggak pernah bisa menikmati dunia. Ketika di dunia, ketika masa muda nggak bisa menikmati karena belum punya duit. Ketika sudah tua nggak bisa menikmati karena udah sakit semua badannya. Nggak ada pejabat bilang. Dulu waktu muda pengen makan sate nggak berani karena nggak punya uang untuk makan. Sekarang sudah punya uang, makan sate pun nggak berani juga karena takut stroke darah tinggi. Jadi sama saja, mulai muda sampai tua nggak pernah makan sate, takut terus. Nah, tambah dia itu bukan orang iman, nanti bentar lagi masuk neraka. Ya, jadi masya Allah, nggak bisa kita itu menikmati itu nggak bisa. Innalakum antashubbu fala ta'lamu abada. Maka kalau di akhirat bukan hanya hidup terus, karena hidup tambah tua gak enak. Dulu bercermin itu gagah. Nah, sekarang sudah tua sampai gak ada cermin di rumah ini. Karena malu. Itu di ruang mukimin depan itu saya mau ngaca itu gak ada kaca. Oh iya lupa orang tua semua. Mau ngaca sudah nggak tahu apa yang mau dilihat. Ini maksudnya sebagai contoh saja. Jadi kalau di akhirat tidak fala ta'lamu abada, udah terus. Nggak akan tua lagi untuk selama-lamanya. Ditambah lagi pengumuman yang ketiga, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Kalian akan sehat terus, nggak akan sakit lagi selama-lamanya. Kalau di dunia ini masya Allah, muda ini sakit, tua tambah banyak sakitnya. Kena angin, nanti kemudian kena hujan hilang. Berdiri terlalu lama kolesterol, duduk lama kram. Masya Allah. Salah terus pokoknya posisi apa saja. Baring terlalu lama sesek. Masya Allah. Nggak bisa hidup di dunia itu, nggak bisa nyaman, nggak bisa sehat terus, nggak ada. Coba di dunia ada nggak orang yang sehat terus? Nggak ada, kecuali satu, Fir'aun. Fir'aun itu dikatakan 400 tahun nggak pernah sakit sama sekali. Pusing nggak pernah, pilek nggak pernah, batuk nggak pernah, demam nggak pernah. Jadi Fir'aun malah hebat. Maka kalau ada yang jarang sakit mungkin keturunan gitu. Ini bukan nyuruh orang sakit, bukan. Maksudnya di dunia ini memang yang sakit begini. Kemudian yang terakhir, innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kalian semua akan senang, nggak akan susah lagi selama-lamanya. Maka kalau kata Imam Ghazali, kalau kalian mencari waktu untuk amal di hari yang nggak ada susahnya,
ketahuilah hari yang gak ada susahnya itu tidak pernah diciptakan oleh Allah di dunia. Ada cerita yang masyhur itu, temannya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa, doakan saya biar gak susah lagi. Maka didoakan, ya Allah jadikanlah dia gak susah lagi. Langsung mati. Langsung mati. Maka Nabi Musa kaget, ya Allah didoakan biar gak susah kok malah mati ya Allah. Wahai Musa, kalau di dunia ini gak ada namanya gak susah, maka saya pindahkan dia ke surga biar gak susah. Maka jangan kita ini amal tunda dengan alasan biar selesai dulu pekerjaan. Keliru banget. Karena dunia itu diurus ahli dunia, tidak selesai apalagi diurus kita. Indonesia diurus Bung Karno nggak selesai, Soeharto nggak selesai, Gus Dur tambah nggak selesai, sampai sekarang juga tambah ruwet. Jadi kalau diurus raja aja nggak selesai dunia ini, apalagi diurus kita. Maka jangan punya pikiran urus dunia sampai selesai. Dunia ini sampai selesai nggak pernah selesai. Dunia yang selesai, masalahnya nggak akan pernah selesai. Nah, dulu ada seorang raja mau nyoba. Cerita nyata itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini bukan kisah tamsil, tapi kisah nyata. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yazid bin Abdul Malik, seorang khalifah pada tahun 104 sampai 101 sampai 105 Hijrah. Orang awal. Dan ini begitu cinta dengan istrinya, bukan istri sebenarnya. Cinta kepada budaknya namanya Hubabah. Maka saking senangnya dengan Hubabah ini sampai dia tinggalkan istananya yang di Damaskus, pindah keluar kota. Dibikinkan satu tempat khusus, hanya dia dan Hubabah saja di situ. Maka akhirnya mulailah dia lempar-lemparan makanan, terus senang-senang itu hari itu. Lempar-lemparan makanan sampai tidak terasa ada satu kurma dilempar, istrinya gagal nangkep. Akhirnya tersedak mati seketika. Di hari yang dia ingin untuk menikmati kehidupan dunia, disitulah dia kehilangan semua dunia yang dia punya. Maka akhirnya ditunggu itu mayatnya nggak dikubur-kubur sampai biru baru dikubur. Karena dia nggak nyangka, istriku kok mati. Gara-gara itu 17 hari kemudian dia ikut mati juga. Ini satu-satunya khalifah yang dikatakan mati gara-gara cinta. Cintanya hilang, mati juga orangnya. Dicoba lagi oleh adiknya Hisham bin Abdul Malik, dia bikin satu istana di Rusaifah, kosong, tidak pakai istri, sendiri. Karena takut kalau istrinya mati lagi. Tidak pakai istri, kosong, tidak boleh ada orang masuk sama sekali. Baru duduk sebentar, langsung ada cipratan darah, ada orang tekan dengan istilahnya, cipratan darahnya masuk dalam. Gak bisa, walaupun sehari gak akan bisa. Orang seneng terus sehari gak akan bisa. Bagaimana kok pengen seneng terus 60 tahun? Gak bisa. Maka gak apa-apa susah, asalkan susah dalam ridha Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya ahlul iman yang akan mendapatkan macam-macam kenikmatan tadi. Jalan yang pertama adalah ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Yang pertama kali dia harus urus iman. Satu-satunya perintah Allah yang kalau dilanggar tidak mungkin dimaafkan. Perintah sholat dilanggar mungkin dimaafkan, perintah zakat dilanggar mungkin dimaafkan, perintah puasa dilanggar mungkin dimaafkan, perintah haji dilanggar mungkin dimaafkan, larangan-larangan diterjang mungkin dimaafkan. Tapi kalau la ilaha illallah ini kok dilanggar, tidak mungkin dimaafkan. Nah, dikatakan dalam hadis, innallaha yaghfiru lil 'abdi ma lam yaqal hijab. Allah Subhanahu wa taala masih mungkin mengampuni hambanya selagi belum turun hijab. Apa itu hijab? Antamutan nafsu wa hiya musyrikah. Seseorang mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Nauzubillah. Maka kita jaga iman kita ini sampai akhir hayat kita. Insyaallah semuanya hadirin. Ini kunci surga ini jangan sampai hilang. Kalau ini sampai hilang,
celaka yang gak ada akhirnya. Kalau ini kita bawa sampai kematian kita, keberuntungan yang tidak terhingga. Makanya kita jaga betul, kita rawat. Jangan mau ditukar dengan apapun. Jangan sampai gara-gara Indomie satu bungkus berlepaslah iman dari hati. Tapi kenapa ada orang yang Indomie ditawarkan kemudian imannya lepas? Itu salah kita, suruh dakwah gak mau keluar. Coba kalau jamaah itu dikirim ke Gunung Kidul sana, ke Gunung Bromo sana, tempat-tempat yang banyak pemurtatan itu. Kalau kita ini keluar ke sana, insya Allah gak murtad tuh orang-orang itu. Tapi ketika kita di stadion diem saja, nah ini akhirnya banyak pemurtatan. Siapa yang salah tadi hadirin? Kadang-kadang kita ini terlalu ngejos. Ayo pengen perang, nggak mau cuma dakwah saja. Potong leher, nggak usah gaya pak. Angkat leher atau bayarnya belum kuat memotong leher. Nah, ini kan banyak dari kita ini angkat lehernya aja belum kuat. Kok gaya mau potong leher segala itu kenapa? Nah ini angkat leher dulu pak, insya Allah. Mari dibangunkan yang lehernya pada jatuh itu kasihan nanti kalau lepas gimana? Allah Akbar. Nah ini makanya dikatakan dulu kan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang iman, kenapa kalian ini cuma ngomong doang, enggak ada pembuktian? Kapan itu dikerjakan hadirin? Ayat itu turun ketika ada orang tuh pinginnya berjuang. Begitu ada panggilan, lari duluan. Gimana? Niat berjuang insya Allah? Nanti pas taskil gimana ini kira-kira? Nah ini sudah ada yang siap satu. Dari 1000 lebih, satu yang bunyi bagaimana? Yang lain apa? Perlu dicukur jenggotnya? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan iman itu asas. Maka bicara tentang keagungan Allah itu adalah perkara yang langsung diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat Al-Quran itu mengatakan inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayat, inna fi dzalika laayat. Ini adalah tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kemuliaan Allah. Bicara kemuliaan Allah, keagungan Allah, itu meningkatkan iman kita. Bicara keagungan Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Bicara keagungan Allah, menjadikan seseorang dimaafkan oleh Allah. Nah ini tiga ini harus kita ingat-ingat. Bicara keagungan Allah, meningkatkan iman kita. Karena kalau orang itu ngomong, yang pertama kali mendengar siapa? Telinganya sendiri. Kalau kita sering ngomong iman yakin, maka nanti akhirnya iman akan meningkat di hati kita, yakin akan menancap di hati kita. Insyaallah semuanya tadi. Makanya orang itu disuruh bicara, kul katakanlah, Allahu ahad. Ngomong, ojo meneng. Kadang-kadang orang itu kalau bicara harga mobil berani, bicara harga HP berani, bicara harga bawang berani, bicara klobot berani. Bicara keagungan Allah malu. Bahkan kadang-kadang yang sudah lama di markas pun nggak bicara keagungan Allah. Makanya ini perlu kita biasakan. Bicarakan keagungan Allah. Insyaallah semuanya. Bukan hanya dalam bayan-bayan dan ceramah-ceramah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi mengajarkan dalam hadis Sahih Bukhari, lihat ini matahari sedang tenggelam. Maka matahari Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, atadruna ila aina dhahabat? Wahai Abu Dzar, kamu tahu nggak ini matahari pergi ke mana? Maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan utusannya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, ketika dia tenggelam, maka dia sujud di bawah arsy, minta izin boleh terbit atau tidak. Namanya bicara keagungan Allah ketika segala keadaan. Nah, jangan kemudian kita bilang, mana kok di bawah arsy nggak kelihatan? Udah tadi matahari muter terus. Nah, ini namanya mata dohir.
Kalau kata penglihatan Nabi tidak, pokoknya dia sujud di bawah arasnya. Kemudian kita nggak percaya atau kita nggak melihat, itu bukan urusan kita. Yang penting kita yakin dia ketika tenggelam sujud di bawah aras. Cara sujudnya bagaimana, arasnya di mana, itu Allah yang atur, bukan kita. Insyaallah semuanya hadirin. Bicara keagungan Allah, meningkatkan iman. Bicara keagungan Allah, mendatangkan pertolongan. Ada satu dai, ada seorang dai di Blora sana, tengah malam itu, mobilnya macet, hujan deras. Maka temannya itu sudah bingung semua. Ini bagaimana? Maka dai itu bilang, loh, kok bagaimana? Gimana? Kita ini dalam perjuangan menyampaikan agama Allah, minta tolong kepada Allah. Maklum. Ya, tengah-tengah begitu itu tiba-tiba ada orang itu bawa aki. Mana hutan kok ada aki itu kan? Ada orang bawa aki, dibuka kap mobilnya, diganti akinya, terus nyala mobil. Itu ada ini dai zaman dulu itu. Jadi terboro ini. Kalau saya nggak pernah begitu, Pak. Lah, ke markasnya terlambat ya. Nggak dapat itu cerita-cerita begitu itu. La ilaha illallah. Dalam cerita lain, dai yang sama tersesat di mobilnya mogok di hutan. Tiba-tiba itu ada yang dorong. Jadi mobilnya itu hutan bak itu ada yang dorong terus yang dorong nggak ada lagi. Entah jin, entah malaikat, entah apa, yang jelas digunakan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Maka bicara keagungan Allah, mendatangkan pertolongan Allah. Bicara keagungan Allah menjadikan kita dimaafkan oleh Allah. Semoga termasuk kita semua. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ada seorang ulama ketika dihadapkan depan Allah Taala, Allah berfirman, wahai fulan, bukankah kamu ini yang sering memerintah kebaikan tapi tidak dikerjakan? Betul ya Allah. Bukankah kamu ini orang yang sering melarang dari keburukan tapi malah dikerjakan? Betul ya Allah. Tapi ya Allah, saya ini dimanapun saya duduk, saya selalu membicarakan keagunganmu, keesaanmu, kehebatanmu, membuat hamba-hambamu cinta kepadamu. Maka Allah berkata, betul, karena itulah semua dosa kamu saya ampuni semua. Maka kita ini bicara keagungan Allah di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Insyaallah sekalian. Ketemu orang tua kita, bicara keagungan Allah. Ketemu petani di sawah, bicara keagungan Allah. Ketemu anak kita, bicara keagungan Allah. Pokoknya bicara terus. Ketemu istrinya, assalamualaikum, wahai istriku, kita ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah kolam langit Allah. Kita nggak akan bisa sukses tanpa taat kepada Allah. Maka mari sama-sama keluar masuk 3 hari. Ketemu anaknya, bilang, wahai anakku, aku sangat cinta kepada kamu. Maka amalkan agama yang sungguh-sungguh biar bisa jumpa dengan ayah nanti ketika di surga. Ketemu petani, Pak Petani, masya Allah saya lihat tiap hari bolak-balik sawah, rumah sawah, suatu hari nanti masih sawah kuburan. Maka sebelum kita ke kuburan bawa bekal yang banyak, mari ke markas Itikaf, insya Allah. Itu namanya bicara keagungan Allah di mana saja, kapan saja. Ketemu pejabat, assalamualaikum, masya Allah Tuhan sudah jadi pejabat di dunia, kasihan kalau nggak jadi pejabat di akhirat. Nah, mari kita sholat berjamaah sama-sama, disuruh taklim 5 menit minimal. Coba bagaimana? Bisa begitu insya Allah ini? Ringan, dakwah itu nggak perlu panjang kayak bayar maghrib, nggak perlu. Tapi kalau bayar maghrib nggak panjang nanti protes orang. Bayar kok bentar, padahal baru bentar udah tidur, aneh. Emang manusia ini sukanya protes aja. Lama-lama jadi protestan, jadi protes-protesan. Kalau panjang dibilang kepanjangan, kalau pendek terlalu sebentar, kalau tengah-tengah lagi enaknya udah selesai. Enak tidur iya. Yang ngomong sudah mau berbusa-busa, yang dengarkan malah terbuai dalam mimpinya. Masya Allah, kayak radio rusak saya di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, perbaikan iman. Iman yang lurus, iman yang sahih, yang tidak tercampur dengan kesyirikan
atau keraguan-raguan. Nah, dalam hadis dikatakan Allahu hakamun qistun halakal murtabun. Siapa yang dalam hatinya ada keraguan-raguan, pasti dia akan mendapatkan kehancuran. Maka nggak boleh ragu, sedikit pun nggak boleh ragu. Karena penyakitnya orang kafir itu disebutkan dalam Al-Quran, dia ragu itu penyakit. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Jadi penyakitnya orang kafir itu dia ragu, dengan agama itu ragu, dengan surga dan neraka ragu, bahkan dengan Allah pun ragu. Banyak orang-orang Jawa sekarang ini yang kumat, kejawaannya kumat. Mana itu Allah, nggak pernah dengar suaranya katanya. Mana itu surga neraka, nggak ada itu, aturan buatan manusia aja itu. Dia ragu-ragu, ini bahaya sekali. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minasyak. Bahasa Indonesianya, ya Allah, saya minta perlindungan dari keraguan-raguan. Insyaallah semuanya tadi. Ini didoakan habis sholat. Allahumma inni a'udzubika minasyak. Ya Allah, aku minta perlindungan dari apa? Keraguan. Setelah iman diluruskan, maka amal diluruskan. Amal yang pertama diluruskan adalah sholat. Karena la khaira fi dinin la salata fi, kata baginda Nabi. Tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada sholatnya. Maka syariatnya para nabi itu berbeda-beda, tapi satu syariat yang tidak ada bedanya, yaitu syariat sholat. Itu mulai Nabi Adam sampai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua punya syariat sama, yaitu sholat. Mungkin kaifiahnya ada yang berbeda, caranya mungkin ada yang berbeda, tetapi semuanya sholat semua. Makanya kita jaga betul di sholat. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, baring miring kanan. Gak bisa baring miring kanan, terlentang. Dengan isyarat kepalanya digerak-gerakkan. Gak bisa isyarat kepala digerakkan dengan kedipan mata. Mata gak bisa kedip, sudah mati. Ya enggak? Sudah mati. Makanya selagi akalnya manusia masih ada, sholat itu wajib. Amalan-amalan yang lain masih bisa dirusak. Zakat kadang tidak wajib, puasa kadang tidak wajib, haji kadang tidak wajib, tapi sholat selalu wajib. Makanya harus dikodok. Kalau sholat-sholat yang lalu dari kita, jangan sampai punya utang dengan Allah. Insyaallah semuanya ada tadi. Dainullah ahaqqu an yuqda, kata Nabi. Utang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Apa utang kepada Allah? Ya sholat itu. Sampai para ulama mengatakan, kalau orang itu meninggalkan sholat secara sengaja, maka haram baginya sholat sunnah. Maka jangan kadang-kadang ini orang disuruh untuk sholat haram. Saya ini mau sholat sunnah dulu. Keliru banget ini Pak. Ya, kelirunya banget. Karena sholat sunnah itu berpuluh-puluh kali lipat pun gak ada bandingannya dengan sholat fardu saja. Karena fardu itu pahalanya sudah gak ada yang tahu. Makanya sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, dimulai dengan zuhur, karena Nabi yang pertama kali dikerjakan sholat zuhur. Maka di semua kitab fikih diawali dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh terakhir. Maka ketika sholat Isra Mi'raj, subuhnya belum wajib sholat, karena belum ada kaifiahnya. Mulai zuhur lah baru sholat. Nah, maka sholat yang 5 waktu itu walaupun nggak ada pahala yang terlalu detail, tapi harus kita yakini itulah kewajiban terbesar bagi kita. Maka harus kita jaga dengan sholat jamaah di masjid. Insyaallah semuanya tadi. Kadang-kadang orang itu tarawih dipikirkan, sholat sunnahnya dipikirkan, tahajudnya dipikirkan, tapi sholat fardunya disia-siakan. Ini keliru. Walaupun memang sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu, tapi harus disempurnakan fardunya dulu, baru yang sunnah. Insyaallah semuanya tadi. Dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dhariyyin sahabin al-asfar jifatin bil lail hibarin bin nahar. Orang yang paling dibenci oleh Allah diantaranya orang yang pada
tidur nggak tahajud. Nggak semua niat tahajud insyaallah hadirin. Tahajud ini da'bus sholihin min qablikum. Tahajud ini kata Nabi, ini dalam hadis. Tahajud itu kata Nabi adalah amalannya orang-orang soleh terdahulu. Tanda soleh mau tahajud. Sampai dikatakan la takun misla fulan fa innahu kana yaqumul laili fatarakahu. Jangan kamu jadi seperti fulan. Dulu dia sholat tahajud, kemudian lama-lama enggak sholat tahajud. Bagaimana? Insyaallah malam ini tahajud semua insyaallah. Berapa rakaat? Hah? Berapa rakaat kita tahajud? Minimalnya 11 rakaat. Insyaallah semuanya. Nabi itu sholat tahajud kadang-kadang duduk juga. Kalau kita sholat tahajud duduk boleh. Tapi Nabi dulu disebutkan dalam hadis kalau beliau tahajud, maka begitu sudah puasnya dia tahajud, kadang-kadang beliau duduk. Nanti sisa kurang lebih bacaannya 100 ayat, maka beliau berdiri lagi. Jadi duduk dulu, sisa 100 ayat berdiri. Nah, kalau kita ini masalahnya cuma gulu aja yang dibaca gimana? Nah, sudah cuma gulu aja duduk lagi. Allah. Man qala qiyamuhu bil lail hawwalat alaihi al-qiyam yaumal qiyamah. Siapa yang ketika malam hari sholatnya dipanjangkan, maka Allah akan meringankan dia ketika berdiri pada hari kiamat. Semoga termasuk kita semua. Sholatnya diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara kita taklim, karena tanpa taklim yang benar maka tidak bisa dibayangkan amal kita itu benar. Maka kita taklim masail biar amal kita lurus, dan kita taklim fadhail biar amal kita semangat. Karena kalau lurus saja tanpa semangat itu juga keliru, semangat saja tapi nggak benar juga keliru. Maka dua-duanya ditaktikkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat membenci hamba-hamba yang malas-malasan dalam ibadah. Jadi kita ini tidak dituntut hanya duduk dengerin bayan, tidak dituntut hanya sholat, tidak dituntut hanya zikir, tidak, tapi mencintai itu semua. Addibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ajarilah anakmu cinta kepada Nabi, cinta keluarga Nabi, dan cinta membaca Al-Quran. Jadi ibadah sampai cinta. Bagaimana kita itu setiap hari membaca Al-Quran, sampai kalau nggak baca badannya sakit semua, gitu targetnya. Nah, jangan kalau baca malah sakit. Ini bahaya sekali. Kadang-kadang apa? Lagi bagus baca Quran, keliru. Nanti kita meninggal sakit semua. Kenapa? Hari ini izin baca Al-Quran saya belum saya baca, maka sakit semua badan. Bagaimana? Insyaallah malah gitu. Ini formulanya apa? Formulanya dari taklim fadhail. Maka kita taklim harus kita hidupkan. Jangan sampai setelah jadi kartun lama sukanya khususi dapat kopi. Kalau suruh taklim mesti tidur pertama kali. Dan hebatnya itu kalau kartun lama itu tidur itu nggak pakai goyang. Kalau baru kan goyang-goyang. Lama tuh dari kunci itu aman, nggak ada goyangan-goyangan lagi dan nggak kram sama sekali itu. Masya Allah, hebatnya kartun begini, nggak sampai jadi guyonan. Apa tandanya kartun lama? Kalau bayar ngobrol sendiri. Kalau saya masih kartun baru itu suka di depan, kalau lama mungkin mundur sampai nggak tahu di mana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita perbaiki akhlak kita. Bagaimana bentuk perbaikan akhlak? Laisal wasilu bil mukafih, innamal wasilu alladhi quti'a rahimuhu wa salahu. Atau kama jaa fil hadis. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, orang yang menyambung silaturahim bukanlah mukafih. Mukafih itu orang yang melihat orang bagaimana baru dia begitu. Orang baik, saya baik. Orang biasa aja, saya biasa aja. Orang buruk, saya buruk. Orang biasa itu kan. Orang yang menyambung silaturahim adalah setiap diputus tali silaturahimnya,
maka dia akan menyambung lagi. Dan yang seperti itu, man wasalani wasalahullah, siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambung dia dengan rahmatnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Hamid Ad-Dimyati bahwa ada 3 perkara yang kalau dikerjakan Allah akan ampuni dosa-dosanya dan ditingkatkan derajatnya. Apa itu? Ya'ta'u kaman haramat, memberi kepada orang yang enggak mau memberi. Yang kedua, waslu kaman qata'at, menyambung kepada orang yang memutus. Yang ketiga, afu ka'amman zalamat, memaafkan kepada orang yang mendzalimi. Insyaallah semuanya hadirin. Menyambung ketika diputus, memaafkan ketika dizalimi, memberi ketika tidak diberi. Ini amalan menghapuskan dosa, mengangkat derajat, kata Nabi dalam hadis riwayat Hamid Dimyati. Dan akhlak itu tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Di antara bentuk akhlak itu bagaimana? Ketika dicaci tidak perlu membalas. Sayyidina Abu Bakar dalam hadis sahih ini disebutkan, Sayyidina Abu Bakar duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang itu mencaci Sayyidina Abu Bakar, mencaci. Nabi senyum saja. Maka Sayyidina Abu Bakar lama-lama tidak tahan, dibalas tuh caciannya satu kali, Nabi langsung pergi. Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengejar Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi engkau waktu aku dicaci diam, kau tersenyum-senyum. Ketika aku menjawab, kenapa engkau langsung pergi? Ketika kamu dicaci senyum-senyum, saya caci kamu diam, saya lihat malaikat-malaikat sedang membela kamu. Nah begitu kamu jawab, saya lihat setan duduk di tempat kamu. Saya nggak ingin duduk di tempat yang ada setannya. Nah kita ini zaman akhir, zaman hidup bermedsos, sampai lupa dengan dunia nyata, dunianya maya semua. Nah, kalau ada orang mencaci kita, jangan kita balas, Allah yang akan membalas. Tapi kalau kita sudah mencaci kok kita balas, sama saja dosanya. Gak usah perang status, gak usah sindir-sindiran, gak usah perang dalil. Padahal kita juga nggak tahu dalil. Udah kita ini terus jalankan apa yang kita yakini benar sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah semuanya hadirin. Habis tadi hidup kita habis untuk menjawab komentar orang. Karena manusia itu kita apakan saja, dia nggak akan bisa apa-apa, pasti akan komentar terus. Wallahi law sahaban nas Jibril lama aslama min qila wa min qala qad qila billahi aqwalun mudabbajatun tutla idza ruttila al-Qur'an tartila qalu bi anna lahu mulkun wa sahibatun suran alayhi wa buhtanan wa tadlila hadhihi maqalatuhum billahi khaliqihim fa kayfa idza qina fina ba'da ma qila wallahi law sahaban nas Jibril lama aslama min qila wa min qala. Kalau kita itu temannya malaikat Jibril pun, hari-hari digandingan malaikat Jibril pun, masih ada orang yang komentar kita. Qad qila fillahi aqwalun mudabbajatun yudra idza ruttila al-Qur'an tartila. Manusia, jangankan kita, Tuhan aja dicaci sama manusia. Kadang-kadang nyaci kita juga. Kalau pas kemarin panas tuh, panas masya Allah, kayak terapannya bocor. Nah sekarang hujan, aduh mana-mana becek, nggak enak ini bayarnya. Hujan dari Allah, panas dari Allah, kita komentar semua. Hujan gak terima, panas gak terima, maunya jabain. Nah, ini kita ini loh, dengan aturan Allah saja protes. Masa kita pengen manusia setuju semua dengan kita? Hadi maqalatuhum billahi khaliqihim fakaifa idza qila fina ba'da ma qila. Manusia dengan Tuhannya aja komentarnya begitu berani. Bagaimana kok manusia suruh sopan dengan kita? Gak bakal ada. Enggak sampai dikatakan oleh syair, Tuhibtu faqalu ala tahtasim, bagaitu faqalu ala tabtasim, fasabtu faqalu yurahi biha, abastu faqalu bada ma gatam, sakattu faqalu kathirul kalam, kalilul lisan, nataqtu faqalu kathirul kalam. Ada seorang penyair mengatakan, Tuhibtu, saya ketawa. Faqalu ala tahtasim, yang sopan, jangan cuma ketawa. Bagaitu saya menangis. Faqalu ala tabtasim, senyum dikit gitu loh, jangan nangis terus. Basam tuh, saya tersenyum. Faqalu yura'i dia, oh cari perhatian aja ini orang ini. Abas tuh, faqalu bada ma gadam, saya cemberut, maka manusia pun mengatakan, aslinya ya cemberut terus begitu. Senyum salah, nangis salah, tertawa salah, cemberut salah, semua salah.
Nafaqtu faqalu kathirul kalam. Saya ngomong, mereka bilang saya hebat kali jadi orang. Sakattu faqalu qalilul lisan. Begitu saya diam, mereka mengatakan itu memang dia gagah, makanya diam. Fa aiqantu anni mahma arad ridwan nasi la budda min an udam. Maka saya yakin kalau saya ini ingin mendapatkan ridha manusia pasti salah terus. Makanya gak perlu kita menanggapi komentar-komentarnya orang. Terus kerjakan kebaikan sampai kita masuk tempatnya kebaikan dalam surga Allah selama-lamanya. Insyaallah semangat jadi. Dan harus kita ingat yang ada dalam catatan amal kita adalah akhlak kita kepada orang lain, bukan akhlak orang lain kepada kita. Jadi yang kita lihat nanti itu kita senyum kepada orang, kita sopan kepada orang, kita menyambung silaturahim kepada orang, itu akan kita lihat. Orang kepada kita itu akan dilihat di catatannya masing-masing. Gak perlu kita lihat. Perbaikan akhlak kemudian tidak harus diperjuangkan. Agama itu harus diperjuangkan. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis bihi nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati dalam keadaan belum berjuang dan tidak pernah niat berjuang, matinya mati dalam cabang kemunafikan. Harus berjuang. Dan berjuang itu baik kepada orang yang menolak atau yang menerima, manfaatnya banyak, sama ada manfaat. Kalau kita dakwah kepada orang yang menerima, dia akan menjadi teman kita, sumber pahala kita. Kalau dakwah kepada orang yang menolak, maka nanti kebatilannya akan berkurang. Fir'aun sebelum didakwahi oleh Nabi Musa itu menteles, gagah, 400 tahun ngengkel terus, aku jadi Tuhan. Begitu datangi Nabi Musa, cuma 40 tahun, turun, terbuang ke lautan seperti tikus. Maka kalau pengen orang-orang kafir di Israel sana, di Amerika, di mana-mana hilang, dakwahi mereka semua, nanti kebatilan akan hilang dengan sendirinya. Insyaallah semuanya jadi. Bukan dengan teriak-teriak di medsos, nggak ada gitu. Coba dulu waktu Nabi Musa datang ke Bani Israel, apa ngobrol di WA gitu, WA, apa gitu, ada nggak? Jangan kemudian kita bilang, kan Nabi Musa belum punya HP. Nah, yang nggak punya HP ini perjuangannya berhasil. Yang punya HP kayak kita ini apa hasilnya? Nah, makanya hadirin yang mulia, perjuangan itu ketika dikerjakan pasti ada hasil. Kita dakwah di Inong mungkin kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi ternyata akan ada hidayah turun di Amerika. Kita dapat pahala. Kita dakwah di Amerika, orang Inong dapat pahala. Kita di sini ngantuk, satu dunia bisa ngantuk semua. Karena orang Islam itu kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Nah, kalau ngantuk ya ngantuk semua. Maka amal kita ini akan berpengaruh kepada seluruh dunia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la taqumus sa'ata la yuqal fil ardi Allah Allah. Jadi satu orang yang beriman amalnya berkesan kepada seluruh dunia. Satu baik, maka bisa baik semua. Kalau satu ngantuk, nah kan di awal ini orang ngantuk itu satu mual sebelahnya, sampai tiba-tiba tinggal sendiri yang bayar. Ya ditaskil aja lah biar cepat selesai. Insyaallah semuanya hadirin. Maka berjuang dari daerah yang dekat sampai yang jauh. Ya, terus dakwah seluruh alam. Bagaimana cara dakwah seluruh alam? Jamaah, mengeluarkan jamaah. Kita ini jangan sampai keluar tuh gak ada hasilnya, jangan keluar sampai ada taskilan lagi. Kalau belum ada taskilan, tambah masa. Pokoknya jangan berani nginjak markas kalau belum punya taskilan yang diberangkatkan lagi. Insyaallah semuanya hadirin. Nah, gitu baru jos. Kalau cuma berangkat belum jos. Ya, sekarang sudah terlalu ngejos. Maka kita yang taskil silakan. Yang niat keluar 4 tahun. Oh, iya. Monggo. Silakan Pak masalah pembuktian bahwasanya kita akan berjalan di jalannya para sahabat, di jalannya para wali Allah. Maka kita berdiri dan catatkan nama untuk keluar dari mulai dari 1 tahun bismillah. Yang niat 1 tahun berdiri bismillah. Yang niat 1 tahun alumni para ustaz silakan berdiri. Lalu catatkan di sebelah timur dengan tim tasbih. Silakan jadi. Catatkan dulu baru nanti dimusyawarahkan barangkali. Silakan bismillah. Mari setahun termasuk yang di markas berdiri. Alhamdulillah silakan. Langsung ke tim tasbih silakan. Kasih jalan mas. Kasih jalan. Mari yang lagi proses setahun silakan.
Ini 1 tahun yang akan berangkat ke Thailand. Tanggal 7 berangkat ke Thailand. Ada 2 jemaah besar. Mari, berdiri Pak, berdiri. Berdiri Ustaz, silakan. Mari, setahun yang sedang digagas bisa daftar ulang untuk menyemangatkan yang lain. Masih ada cuma setahun. Nanti kalau nggak ada yang berdiri, kira sudah tidur setahun. Mari. Ayo, bismillah. Silakan, 1 tahun dari Halak silakan. Mari. Nah, bismillah. Ini kan setahun aja banyak, Pak. Masa 4 bulan dikit. Nah, negeri jauh. Negeri jauh Pak Masalah. Insyaallah bulan Desember ini akan berangkat ke Italia Masalah. Masalah Pak Bakir Masalah. Beliau berangkat ke Mekah Madinah Masalah. Silakan. Bawah itu dari Nabi Masalah. Thailand Masalah. Ini ada Italia, Mekah, Madinah, Thailand. Silakan Pak Masalah. Catatkan nama kita. Mau kemana kita ini? Orang itu kalau nggak pernah berjuang, hidupnya itu satu baris pun terlalu panjang untuk menceritakan hidupnya. Di lahir, hidup, mati, sudah selesai. 3 huruf aja sudah selesai. Tapi kalau berjuang itu, kemana, Papua, Aceh, mana-mana bisa diceritakan. Mari Pak, negeri jauh Pak. Silakan Pak Masalah. Orang ke negeri jauh, jalan-jalan, kita ke negeri jauh, berjuang. Ayo, ke Korea, silakan. Berdiri Masalah, berdiri. Berdiri Pak, berdiri. Daftar ke belakang Pak. Jangan berdiri menghilang. Berangkatkan sebanyak-banyak Masalah. Filipina, Kamboja, Masalah. Menunggu jemaah dari Kamboja. Silakan. Filipina, Kamboja, sudah ditunggu ini. Masya Allah. Harusnya kita nggak bisa tenang kalau lagi ditunggu orang. Masya Allah. Silakan Pak, negeri jauh. IPB Pak sekarang. IPB Pak Masalah, Bangladesh sudah terbuka Masalah. Pakistan, silakan. Pakistan terbuka, Bangladesh terbuka, hati kita tertutup. Mana, Masya Allah. Ya, bismillah. Bismillah, lihat dulu Pak. Satu orang sudah berdiri Pak. Masalah dibesarkan barang. Silakan. IPB silakan. IPB silakan. Mari IPB Pak, bismillah. Bismillah. Mari. Masya Allah. Taqabbalallah. Bismillah. Monggo Pak. Alhamdulillah. Silakan langsung catatkan nama saya. Identitas dia Masalah. Silakan. IPB. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Bismillah. Silakan Pak Masalah. 4 bulan 40 hari kita akan mengeluarkan jemaah sebanyak-banyaknya dari musyawarah nanti di musyawarah 2 bulan di Dawan untuk menjaga silakan. Setiap halaqah bagaimana target untuk mengeluarkan 1 jemaah 4 bulan, 2 jemaah 40 hari Masalah. Mari. Bismillah. Mana 4 bulan ini Pak? Berdiri Pak. Silakan Pak yang sudah buat tahapan jalan kita Masalah. Buat suasana tasbih silakan berdiri. Mari. IPB banyak, negeri jauh banyak, 4 bulan kok sedikit. Bismillah. Mari. Bismillah Pak Masalah. Silakan. Tadi yang bilang siap-siap tuh kok hilang semua suaranya. 4 bulan 40 hari silakan. Mari. Masa silakan. Tambah petani. Silakan Pak Masalah. Berdiri Tambah Masalah. masa hari ini minggu pekan ini sudah 7 jamaah masuk markas kita ini. Nah, mari. Silakan. Bismillah. Berdiri Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Mas Tolong yang main keluar. Kalau nggak berani tinggal istrinya di bawah sekalian aja. Ya. Mas Pak Masalah. Mari. IPB 40 hari 15 hari silakan di sebelah timur arah selatan dengan Pak Muaiman Pak Haji Musa silakan. Bismillah. Atau 3 hari berapa hari saja silakan Masalah. Mari. Alhamdulillah. Yang takut tinggal istri bawa sekalian di sini. Bismillah. Nggak bisa protes lagi nanti. Nah, mari. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Ya, diulangi dulu 3, 4 yang baik-baik. Silakan Pak, kita biasakan